kita nanti ketemu doa-doa Rabbana, capture, hafalkan. Capture, amalkan. Capture, sebarluaskan. Capture, ajarkan lagi sama yang lain. Nah, kali ini kita ketemu 194. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, berikanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu. Salah satunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah janji yang tadi adalah dari Rasulullah? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai seorang hamba-hamba itu pasti Allah uji. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dalam hadis Bukhari. Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia kepada agamanya. Dan bukankah janji Rasulullah SAW itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti benar? Makanya doa ini diminta agar supaya kita mendapatkan janji-janji yang disabdakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Janji Rasul kepada yang bersedekah, mana qasad mal min sadaqah bal yazdad. Sesiapa di antara kalian yang mensedekahkan hartanya untuk menolong agama Allah, mana qasad mal, tidak akan pernah berkurang sedikit pun harta yang disedekahkan. Bal yazdad. Lalu janjinya Rasul apa? Bukan berkurang, tapi justru malah bertambah. Gimana kacamata manusia memahami hadis tersebut? Tidak bisa dibaca hanya dalam kacamata manusia, tapi dia dibaca dalam kacamata iman. Gimana ceritanya kita mengeluarkan harta, kok malah menurut Rasulullah tidak kurang tapi malah bertambah? Itulah iman. Allah yang menggantinya berlipat-lipat. Juga Allah berfirman, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam di antara hadis yang masyhur, sabda Nabi, Allah berfirman, ya bena Adam unfiq alaik. Wahai anak Adam, kamu tuh berinfak dulu, nanti aku ganti infakmu. Juga dalam hadis Tirmidzi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Setiap hari yusbih, di waktu subuh ada turun dua malaikat menjumpai setiap hamba. Wa yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama mengucap doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang sedekah ganti yang lebih banyak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, miskinkan, bangkrutkan orang yang subuhnya tidak mau bersedekah. Maka sejatinya dari hadis itu dianjurkan kita sedekah subuh setiap hari sesuai dengan kapasitas kemampuan. Yang mampunya 100 perak silakan, 500 perak silakan, lebih dari itu silakan. Setiap hari hadirin, bukan cuma sepekan sekali, sebulan sekali, apalagi bukan, setiap hari. Karena setiap subuh ada malaikat yang terus mendoakan kita, antara didoakan jadi kaya raya atau didoakan supaya bangkrut. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui lisan nabimu, ala rusulik, melalui lisan rasul-rasulmu sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Janji Nabi kepada orang yang bersedekah, janji Nabi kepada orang yang berjihad, janji Nabi kepada para penuntut ilmu bahwa para penuntut ilmu akan punya jalur VIP ketika masuk surga nanti. Janji Rasulullah SAW kepada para muallimin nasal khair, orang-orang yang ngajarin manusia tentang kebaikan itu
Semua makhluk beristighfar kepada dia. Semua makhluk memohonkan ampun atasnya. Kebayang nggak hadirin kalau Anda mengajarkan kebaikan kepada orang, walaupun mungkin Anda nggak dapatkan secara materi dunia dari orang yang pernah Anda ajarkan, tapi ternyata kita ngajarin aja itu udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juriya wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair. Allah, malaikat-malaikatnya Allah, semua penduduk langit, semua penduduk bumi, semut-semut di dunia dan ikan-ikan di kedalaman lautan di seluruh laut di dunia ini, la yusallun, mereka semua bersolawat ala muallimin nas al khair, kepada orang-orang yang ngajarin manusia pokok-pokok kebaikan. Makanya mula ngaji itu jamaah, sabda Nabi adalah salah satu pekerjaan terbaik di atas muka bumi. Mula ngaji itu kalau bahasa Indonesia ngajar ngaji itu ya hadirin. Bukan cuma sekedar ngajarin, duduk bermajelis, ada meja, ada kursi, lalu beliau tausiah sejam. Bukan cuma itu. Tapi jamaah meniatkan, ini saya nge-share niat ya Allah, mudah-mudahan yang baca ini jadi wasilah saya mengajarkan pada beliau. Nge-share aja itu berpotensi Anda didoakan oleh semuanya tadi. Semua semut mendoakan Anda, ya semua ikan-ikan mendoakan Anda. Maka mula ngaji kalau cuma sekedar mencari harta dunia, memang bukan dulu ke arah sana, bahkan jauh daripada itu. Ngajar ngaji ya carinya ridho Allah. Dan pekerjaan terbaik di mahu, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Jadi Anda sekarang komisaris, Anda sekarang direktur, Anda sekarang punya bisnis, Anda sekarang punya dagangan, dagang apapun yang sekarang Anda lagi tekuni, maka sebenarnya itu mah sampingan aja hadirin. Pekerjaan utama kita, ya pekerjaan terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ngajarin Quran, belajar Quran. Yes. Itu hadirin. Sebagaimana Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Untuk yakin sama janji Allah itu manusia melewati fase yang berbeda-beda. Tapi setiap kita akan benar-benar melihat keajaiban kalau bahkan di saat hal yang paling tidak memungkinkan untuk terjadi, kita tetap punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Maksudnya, kalau jamaah terhimpit masalah lalu jamaah tenang-tenang saja, karena jamaah yakin ada backupan, ada dekengan, lalu jamaah yakin juga dengan masalah ini jamaah yakin akan menang karena jamaah membawa pengacara yang sangat mahal, jamaah juga punya harta yang banyak, jamaah juga bisa membeli ini, membeli itu agar supaya dimenangkan urusan perkara jamaah. Itu mah yakinnya ya yakin 0,0 sekian persen. Karena dia punya banyak backupan di belakangnya. Tapi saat dia terbentur masalah dan tidak ada satupun orang yang merapat, tidak satupun orang yang mau membackup, dan tidak ada satupun orang yang mau mengatasi masalah kita itu, kecuali kita cuma punya Allah, maka di saat itulah kita benar-benar yakin kepada Allah. Dan tawakal kita adalah pasrah yang sebaik-baik tawakal dan sebaik-baik pasrah. Manusia tuh kadang harus ketemu sama momen hidup yang seperti itu dulu jemaah, agar dia benar-benar mengucap innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya akan mengadukan keluh kesahku, sedihku hanya akan aku adukan kepada Allah. Akhirnya dia merasakan innallaha la yukhliful mi'ad, atau innaka la tukhliful
mi'ad. Allah tuh ternyata baik ya. Allah tuh ternyata nggak mengingkari janjinya ya. Allah tuh atas setiap yang kami pinta ternyata diganti yang lebih baik ya. Dulu saya pernah mengatakan, kenapa saya nggak dapat ini ya Allah, tapi sekarang kenapa Allah baik banget ya ngasih kepada kami sebanyak ini. Nanti itu pasti dilewati episode-episode itu, hadirin. Makanya orang beriman apapun bidangnya, meski nggak kaya tapi mesti bahagia hidupnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak khawatir tentang masa depan, gak takut terhadap masa lalu. Bahkan dalam ayat Al-Quran Ali Imran 139 yang pernah kita pelajari, masih ingat 139 Ali Imran? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah, jangan merasa rendah, jangan insecure, jangan overthinking, jangan bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamu tuh adalah hamba yang paling tinggi derajatnya jikalau kalian beriman. Kenapa tadi dibilang orang beriman tuh ya mestinya jadi orang yang gak khawatiran, gak cemasan, gak gampang galau. Ya karena mereka beriman kepada Allah. Tenang, ada Allah. Ada yang berusaha menjegal, tenang, ada Allah. Janji Allah belum nampak, tenang, satu saat pasti Allah akan tepati janjinya. Gak khawatir gitu aja. Orang-orang beriman tuh santai, nikmat hidupnya. Semua atas pertolongan Allah. Dan mestinya karena beriman itu ya jadi orang yang paling bahagia, jemaah. Bahagia itu ya gak melulu tentang harta. Maksudnya Bilal bin Rabah itu ya belum kaya. Bilal bin Rabah itu loh yang mantan budak. Tapi hidup beliau ya bahagia, tenang, bahagia. Ada yang kayanya memang kaya banget, ya ada sahabat Rasul. Tapi miskinnya miskin banget ya ada. Sayyidina Abu Hurairah itu top ranking number 1 periwayat hadis. Beliau yang miskin, jemaah. Pernah satu fase beliau kelaparan luar biasa sampai pingsan tergeletak di tengah jalan, sampai orang-orang kasihan banget ya. Ngapain keseharian Sayyidina Abu Hurairah? Nulis hadis-hadis Rasulullah, ngafalin hadis-hadis Rasulullah, catat hadis-hadis Rasulullah. Tapi ya bahagia hidup beliau. Walaupun beliau belum kaya, tapi ya bahagia hidup beliau. Orang beriman mestinya demikian. Dimanapun bidangnya, jadi yang paling bahagia. Karena janji Allah gak akan pernah dipungkiri. Allah berjanji kepada Rasulullah Muhammad SAW di banyak asar, banyak riwayat. Di antara sabda Nabi yang paling masyhur, sepertiga malam Allah turun langit dunia. Adakah yang punya hajat, sini minta, aku kabulkan. Ada yang mohon ampun, sini istighfar, aku ampuni. Siapa yang mau tobat, ayo segerakan, aku terima tobatnya. Maka janji Allah buat orang-orang yang bangun di sepertiga malam pasti ditepati, hadirin. Ditepati, jemaah. Maka termasuk hal yang tidak mudah istiqomah bangun di waktu subuh. Jangan sampai aktivitas-aktivitas kita membuat kita tak bangun di waktu subuh. Di waktu subuh ada banyak janji-janjinya Allah, dan semuanya adalah baik untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum. Kalau jamaah ketemu, jadi ayat yang namanya fastajaba lahum atau fastajabna lahum, kami kabulkan permohonannya, kami kabulkan permintaannya, kami perkenankan setiap doa-doanya, kami ijabah setiap apa yang mereka pinta. Ini perhatikan, di ayat ini tuh pasti ada amalan yang membuat doa-doa diijabah. Coba dibaca artinya. Maka Allah memperkenankan setiap permohonan-permohonan mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang yang beramal salih di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan. Syarat dikabulnya doa, kalau mau
menjadi hamba yang setiap kali berdoa fastajaba lahum rabbuhum, doanya diperkenankan oleh Rabb mereka. Syarat pertama agar doa kita diijabah Allah, beramal salih. Tulis di kolom komentar sahabat. Syarat pertama, syarat agar doa dikabul Allah, nomor 1, beramal salih. Anni la udi'u amala amilin minkum. Anni, sesungguhnya aku, la udi'u, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan. Artinya para ulama tafsir menjelaskan, sedikit pun Allah tidak akan pernah mengecewakan setiap yang berdoa kepada Allah. Jamaah minta apa sama Allah? Gak akan pernah dikecewakan sama Allah, gak akan pernah disia-siakan sama Allah. Jamaah minta sal tu'tah. Mintalah kepada Allah, kamu pasti diberi sama Allah. Kenapa belum diberi? Antara dua kemungkinan, boleh jadi kita belum minta atau sudah minta tapi terhalang sebab banyaknya dosa. Karenanya kalau mau diijabah setiap doa, beramal salih banyak-banyak. La udhi'u, Allah berjanji, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap hamba yang berdoa kepadaku. Walaupun jamaah sekarang belum melihat gambaran dari doanya, bukti wujud dari semalam suntuk jamaah memanjatkan doa, di akhirat akan dibalas sempurna. Kalau bukan di dunia, di akhirat akan Allah balas sempurna. Dan setelah semua yang dipinta Allah wujudkan, bukan berarti Anda berhenti berdoa. Karena salah satu ciri seorang hamba adalah banyak berdoa. Ciri hamba itu banyak berdoa. Anda minta A, Allah wujudkan A. Anda minta B, Allah kasih B. Anda minta C, Allah kasih C. Anda minta X, Y, Z, Allah kabulkan yang lebih baik dari yang Anda minta. Bukan berarti Anda malas meminta dan Anda nggak meminta lagi. Minta sama Allah. Kalau dulu sujud sampai ya bisa nangis, sekarang nangis lagi walau semuanya sudah terwujud. Maka berjanjilah kepada diri sendiri hadirin, terwujudnya permintaanku atau belum terwujudnya permohonanku, aku akan tetap sujud kepada Allah. Aku akan tetap bersujud. Dan berjanjilah, walau semua impian-impian kita satu demi satu Allah kabulkan, berjanjilah untuk tetap bersujud, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma-asma Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah, wastaghfir, lalu beristighfarlah. Jamaah, kita yang hari ini itu boleh jadi bukan semata sebab kerja keras kita, bukan juga doa-doa kita semata, tapi kita di hari ini itu adalah doa orang yang mendoakan kita diam-diam. Mungkin ada jamaah yang doain, mungkin ada teman yang mendoakan, mungkin ada guru yang mendoakan muridnya, ada orang tua yang mendoakan anak-anaknya, ada mertua yang mendoakan menantunya. Ada doa-doa banyak orang yang terlibat sampai Anda hari ini dapatkan kebaikan yang didapatkan. Makanya berdoalah, Allah la udhi'u, Allah berjanji Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang berdoa. Berdoalah banyak-banyak. Amila amilin minkum, dan beramal salihlah banyak-banyak. Kalau doa mau diijabah, yang pertama syaratnya berdoa, lalu disambut dengan nomor satunya amal salih. Gandengannya doa itu amal salih. Jemaah habis ngaji berdoa, nganter anak berdoa, berangkat kerja berdoa, buka toko berdoa, nerima tamu berdoa, tamunya pulang berdoa, tutup toko berdoa, pulang kantor berdoa, jemput anak pulang sekolah berdoa. Doa jemaah tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu menganggap kita, ini hambaku kemana ya, kok sombong banget, gak pernah berdoa. Ini hambaku kemana ya,
dia kok meminta kepada makhlukku tapi malah dia tidak meminta kepadaku ya. Dia lagi aku titipkan masalah kok malah datang kepada makhluk-makhlukku, kok bukannya datang kepada aku ya. Allah tuh selalu merindui kita hadirin untuk terus meminta dan berdoa kepadanya. Tapi kadangkala justru kita malah meminta selain kepadanya. Walhasil, sesiapa yang meminta kepada makhluk, urusannya akan dicerai beraikan. Man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang dunia target utamanya, farraqallahu syamlah, Allah cerai beraikan semua urusan-urusannya. Jadi tahu ya, apa yang membuat selama ini urusan kita nggak habis-habis, nggak kelar-kelar, nggak selesai. Makin parah, sudah urusannya ruwet tambah ruwet, runyam tambah jadi runyam, yang tadinya sederhana jadi ribet. Kenapa? Ya karena kita nggak datang kepada sumber solusi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar membenahi tauhid bareng-bareng ya jamaah. Tauhid kita nih perlu dibenahi pelan-pelan. Awalnya kita emang kadang belajarnya nggak mudah. Tetap ada backupan, merasa ya tapi kan harus ada yang backup lah. Ya tapi kan ini biar tapi ya ujung-ujungnya backupan manusia itu adalah selemah-lemahnya backupan jemaah. Sekuat-kuatnya yang menolong Allah. Mau orang zalim itu punya kuasa di antara langit dan bumi, kalau Allah nggak berkehendak ya susah. Makanya kemarin ada kalimat wa ma lizzalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada satupun yang bisa menolongnya di dunia atau di akhirat. Mau di sini pangkatnya banyak, mau uangnya banyak, kalau Allah belum berkehendak, Allah belum menolong, gak akan pernah berfungsi apapun kecuali apa yang Allah telah tetapkan jamaah. Tapi kan kita masih di dunia, ya namanya dunia adalah begitu-begitu. Kadang muncul perkataan-perkataan itu, tapi yakini baik-baik. Kalau kita niatnya Allah, tulusnya kepada Allah, benar-benar cari mukanya cukup sama Allah. Allah tuh zat yang paling bisa mendatangkan orang yang tadinya nggak dikenal, tiba-tiba menolong Anda, menyelesaikan masalah-masalah Anda. Siapa yang gerakin? Allah. Makanya kalau jamaah pernah dengar, Nabi Ibrahim itu ya cuma manut aja sama Allah. Wa azin fin nasi hajj. Ibrahim, kamu umumkan ya sama manusia untuk berangkat haji. Ya Allah, apakah suara saya akan sampai? Udah toh, kamu yang penting ngumumin aja. Yang menyampaikan suaramu itu aku. Udah kamu bilang aja, wahai manusia, haji kalian. Kalau dipikir-pikir loh jemaah, apa ya sampai suaranya Nabi Ibrahim? Ada sound system nggak waktu itu? Nggak ada. Ada mic? Nggak ada. Ada sosial media? Ada TikTok? Ada live streaming? Lah wong nek sekarang, kalau sekarang kita sampaikan info jamaah, mari kita sama-sama hadiri kajian di tempatnya di sini. Orang datang ya wajar. Ada live streaming, ada poster, ada info, ada video, ada undangan ajakan lewat elektronik, pesan-pesan elektronik. Wajar. Zaman itu Nabi Ibrahim gimana? Udah toh kamu manut aja, aku yang menyampaikan. Allah sampaikan, suara itu terdengar di telinga-telinga manusia, masuk menyelinap di seluruh rumah-rumah orang yang beriman, sampai kamu akan saksikan mereka datang ke Baitullah baik dengan unta gemuk atau unta kurus. Coba buka Quran surah Al-Hajj, dibaca jemaah, nanti kita ketemu. Nantinya nanti kapan ini Al-Hajj nih?
Sekarang baru Ali Imran, tapi pelan-pelan lah di-spill dibaca. Kamu akan saksikan unta gemuk, unta kurus datang ke Baitullah untuk menyeru, untuk memanggil, untuk memenuhi seruan dan ajakan Allah untuk berhaji. Siapa yang menyebarkan? Allah. Makanya udah manut aja, tugas kita mau berdoa, minta, manut, amal salih. Syarat agar doa kita diijabah, amala amilin minkum, beramal solehlah kalian, min zakarin au unsa, mau laki-laki ataupun perempuan, pokoknya beramal salih. Ba'dukum min ba'd, sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, semua hanya berharap ridhoku, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahan mereka dan aku masukkan ke dalam syurga. Syarat pertama masuk syurga, hijrah, berpindah menuju Allah. Jangan sampai nyesal karena kita ada dalam lingkungan yang salah, circle pertemanan yang keliru, persahabatan yang tidak saling support untuk mendekat kepada Allah. Sedangkan Allah berfirman di sini, dan orang-orang yang berhijrah menuju Allah, mereka diusir dari kampung halamannya, mereka disakiti saat menempuh jalan menuju aku. Berarti orang yang berhijrah itu pasti tersakiti atau tidak? Pasti akan melewati episode tersakiti. Loh, gimana ceritanya kita berharap nggak disakiti ketika hijrah, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW aja melewati fase yang sama, tersakiti, dibully, dicaci, dimaki, disumpah serapahi. Lalu dalam berproses berpulang menuju Allah kita bilang jalannya bakal mulus-mulus aja kok. Tidak mulus jalannya. Untuk pulang kepada Allah jalannya berliku-liku. Ada aja yang nyakitin, ada aja yang melukai, ada aja orang-orang yang dulunya mungkin gerbang pertama mereka berhijrah, itu yang ngajak Anda, yang menemani Anda, yang membersamai Anda. Setelah ilmunya sudah agak lebih tinggi sedikit, Anda justru malah menjadi pihak yang difitnah, dicela, lagi dihujat oleh mereka. Padahal dulu gerbang hijrah pertamanya adalah Anda yang mengajaknya misalnya. Akan ada aja momentum-momentum yang demikian. Tapi ingat selalu ya jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam syurga orang-orang yang berjihad, berhijrah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Lalu Allah masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan pahala besar di sisi Allah. Pahala itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat 196, janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang yang kufur, yang mereka bergerak di seluruh negeri, berusaha untuk mendatangkan ketidakyakinan kepada Allah. Mereka berusaha untuk mendatangkan makar-makar, membuat orang jauh dari mengingat Allah, lalai daripada Allah. Sehingga banyak orang-orang yang amala qaumi Lut, mengamalkan perbuatan kaum Lut. Mereka mengkampanyekan ataupun yang sejenisnya, ataupun yang lainnya, ataupun segala kemaksiatan-kemaksiatan lain yang sedang diikhtiarkan, padahal kita sama-sama tahu wal'iyazubillah summa na'udzubillahi min zalik, itu termasuk perbuatan mungkar semungkar-mungkarnya yang wajib untuk diingkari. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka yang paling buruk, neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal.
Barakallahu fikum. Semoga kita dapat memetik hikmah dari apa yang kita pelajari di hari ini insyaallah. Dan besok tentang 3 ayat terakhir, 198, 199 dan 200. Tadi sampai 198 atau 197 hadirin? 98. Berarti besok 99 sama 200. 98 terakhir, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Dan sebagai karunia dari Allah, dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari, dan apa yang ada di sisi Allah itu pasti lebih baik untuk orang-orang yang berbakti. Jamaah coba dibaca. Wa ma 'indallahi khair. Kan sering ya kita ulang-ulang, ma 'indallahi khair. Apa-apa yang ada di sisi Allah itu pasti lebih baik. Lil abrar, bagi mereka yang berbakti kepada Allah. Yakin aja jamaah, yang ada di sisi Allah, yang Allah simpan itu lebih baik dari yang semua hari ini kita eman-eman. Kita menyimpan harta di bank dengan menyimpan harta di langit. Kadangkala manusia secara fisiknya lebih suka menyimpan harta dan dia bisa merasakan bahwa itu adalah nominal miliknya. Padahal harta sejati kita adalah harta yang kita simpan di langit, dalam tanda petik. Harta yang kita serahkan di jalan Allah. Itu harta kita yang sesungguhnya. Harta yang ada dalam rekening kita itu belum jadi harta kita. Dia baru akan jadi miliknya ahli waris sesaat setelah kita wafat. Tapi harta kita sesungguhnya itu ma'indallah. Apa-apa yang ada di sisi Allah itu harta kita yang sebenarnya. Maka harapkan aja Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Allah maha baik. Allah maha mencintai hamba-hambanya. Allah maha menyayangi setiap hamba-hambanya. Kita saja yang kadang menjauh dari kecintaan dan kesayangannya. Dan mulai hari ini, wa ma 'indallahi khair. Kita harus yakin bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah pasti yang terbaik. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah pasti itu yang terbaik untuk mereka yang berbakti kepada Allah. Barakallahu fikum. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat sudah berkenan membersamai, meluangkan waktu untuk membersamai. Barakallahu fikum. Salam ta'zim keluarga di rumah. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.